Yesus, janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya agar bertindak bijak terhadap kedua jenis harta, yaitu harta duniawi dan harta surgawi. Yesus mengingatkan kepada kita semuanya bahwa harta duniawi itu rentan terhadap kerusakan, rentan terhadap pencurian, dan harta dunia itu hanyalah bersifat sementara. Sedangkan harta surgawi bersifat kekal dan abadi. Maka kita diminta mengumpulkan harta di surga yang tidak dapat dihancurkan dan dimusnahkan oleh siapapun juga. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, apakah Yesus anti orang kaya? Yesus tidak anti dan melarang orang menjadi kaya, tidak anti orang memiliki harta dalam dunia ini. Dia mengharapkan kita menghargai harta dunia. Kita boleh menggunakan harta duniawi, kekayaan, dan juga harta yang kita miliki, namun secara bijaksana. Tetapi kita tidak boleh membiarkan harta tersebut menguasai hati kita, menguasai hidup kita, sehingga kita larut dan tenggelam di dalam kekayaan, di dalam harta ini. Kalau manusia larut dan tenggelam di dalam harta ini, maka setiap saat dia hanya akan mengejar dan memikirkan bagaimana caranya semakin menumpuk kekayaan, semakin menumpuk harta itu sendiri. Sehingga orang-orang yang terlalu mengejar harta dan kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan dalam dunia ini seringkali kehilangan fokus pada hal-hal yang lebih tinggi, yaitu yang ilahi. Dia begitu mencintai hal duniawi, tapi melupakan hal-hal surgawi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mengejar harta surgawi berarti kita harus mengutamakan kekayaan rohani. Itu yang diharapkan dari Yesus. Boleh kalian kaya, tapi jangan lupa kejarlah juga harta surgawi, yaitu kekayaan rohani seperti iman, kasih, belas kasihan, pengampunan, hidup sosial dengan sesama, dan juga kebajikan lainnya. Itulah harta yang tidak pernah akan rusak dan akan hilang. Ketika hati kita terfokus pada kekayaan surgawi, cahaya Allah akan menerangi kehidupan kita. Allah akan membimbing kita untuk mencari nilai-nilai yang tinggi daripada nilai-nilai yang ditawarkan dunia ini.
Sehingga dengan kekayaan rohani kita akan menemukan terang. Hidup kita akan terang. Kita bisa berjalan dengan tenang dan damai karena dibimbing oleh Allah sendiri. Tapi sebaliknya, hidup kita akan mengalami kegelapan dikala manusia itu masuk terperangkap di dalam ketamakan, kerakusan, dan hanya mencari kekayaan saja. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus mengajarkan kepada kita agar bertindak bijak terhadap harta duniawi maupun juga harta surgawi. Setiap orang pasti mengharapkan memiliki harta, memiliki kekayaan, itu tidak dipungkiri lagi. Namun bagaimana sikap kita di dalam kehidupan ini? Ketika kita memiliki harta duniawi, penting untuk bersyukur pada Tuhan bahwa apapun yang kita miliki itu adalah berkat dari Allah. Inilah yang diharapkan. Kita mampu mensyukuri apa yang kita miliki, bahwa segala sesuatu adalah pemberian dari Allah. Kita harus menghargai dan juga bagaimana kita mengelola dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan Allah dan bukan kemuliaan diri sendiri. Harta duniawi juga merupakan anugerah dari Allah, harus kita gunakan dengan bijaksana, baik untuk kepentingan pribadi kita sendiri maupun juga kepentingan sesama manusia. Di sini Yesus mengajarkan bagaimana pada saat kita memiliki harta itu, kita punya sikap rela berbagi kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Yesus mengajarkan agar kita menjadi orang yang murah hati. Tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi terbuka dan melihat peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan dan melihat orang-orang sekitar kita yang kurang beruntung. Dengan berbagi, kita dapat membantu memenuhi kebutuhan orang lain dan memberikan dampak yang positif kepada orang-orang yang menerimanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mengapa Yesus menekankan kepada kita agar kita mengutamakan harta surgawi? Harta surgawi adalah nilai-nilai kekayaan rohani seperti iman, kasih, kebajikan, dan juga pelayanan kepada sesama manusia. Itulah nilai-nilai surgawi. Yesus mengajarkan agar kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, yaitu menjadikan hubungan kita dengan Tuhan sebagai prioritas dan juga melayani sesama di dalam hidup kita. Sehingga ada dua prioritas, bagaimana relasi kita dengan Allah dan bagaimana kita mampu melayani sesama manusia selagi kita masih hidup dalam dunia ini. Harta surgawi melibatkan pertumbuhan spiritual kita, sehingga siapapun yang memiliki harta surgawi, kehidupan rohani kita makin hari akan semakin tumbuh. Harta surgawi itu dapat kita capai, kita raih melalui doa, melalui baca sabda Allah, menghadiri perayaan Ekaristi seperti ini adalah cara-cara untuk bagaimana kita memperkaya harta surgawi dalam kehidupan kita. Sehingga Yesus menegaskan bahwa harta surgawi tidak akan terkikis oleh waktu dan juga kejadian-kejadian dunia ini. Dengan kata lain, kita itu senantiasa dipanggil untuk menginvestasikan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita untuk melayani Allah dan melayani sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus mengajarkan agar kita memperlakukan baik harta duniawi maupun harta surgawi dengan bijaksana. Kita harus menghargai dan menggunakan harta duniawi dengan tanggung jawab, sekali juga rela berbagi dengan sesama
manusia yang membutuhkan. Sementara itu, kita juga harus mencari harta surgawi dengan mengutamakan hubungan kita dengan Allah, menumbuh kembangkan kehidupan rohani kita dari hari ke hari yang kita ungkap dalam tindakan kita lewat relasi kita dengan sesama manusia. Yesus tadi berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Ada sebuah kisah, ada dua orang bersahabat, namanya John dan Michael. Tapi dua orang ini mempunyai pandangan yang berbeda. Ketika mereka itu berdua berjalan, lalu tiba-tiba di trotoar itu ada sebuah kantong. Mereka penasaran, mereka buka berdua. Ternyata isinya apa? Uang banyak sekali. John adalah berpandangan selalu ingin menumpuk kekayaan. Maka dia berpikir bagaimana caranya untuk mencari kekayaan. Berbeda dengan Michael. Dia berpikir bagaimana hidup memuliakan Tuhan dan juga membahagiakan sama manusia. Maka ketika menemukan karung yang berisi uang itu, John langsung berteriak, wow, kita akan tambah semakin kaya. Tapi reaksi Michael berbeda. Tidak. Mari kita cari siapa pemiliknya. Pasti orang itu sedih sekali. Kita cari, kita berikan pada dia. Kita bisa melihat bagaimana perbedaan orang yang haus akan harta duniawi dan haus akan harta surgawi. John adalah tipe yang haus akan harta duniawi, yang mengejar dan mencari harta untuk kepentingan sendiri. Sebaliknya Michael adalah orang yang haus dan rindu akan harta surgawi, yaitu bagaimana memuliakan Allah dan juga membahagiakan sesama manusia. Pilihan kita di mana terserah Anda, kita sendiri yang akan menentukan.